Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Rizka Ifamira dengan NIM 20221198 dan di samping saya Muhammad Ali Yuda, NIM 2022 11495. Saya Muhammad Naufal Widi Pratama dengan NIM 2022 11150. Oke, di sini kita mendapatkan tema budidaya dan kelompok 6 memilih budidaya ceplukan hidroponik vertikal. Ya, untuk di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kerjanya, bagaimana aspek-aspek yang dibutuhkan dalam budidaya tersebut. Ya, nanti bisa dilihat sendiri videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kami akan menjelaskan bagaimana tata cara kerja sistem NFT dalam hidroponik. Kali ini kami menggunakan rumah hijau atau kebun hidroponik milik teman kami. Mungkin dengan peralatan yang lebih proper akan mudah untuk dipahami bersama. Baik, mulanya air berasal dari sumur, lalu dari sumur air akan dialirkan menuju tandon. Berikut ini adalah tandonnya, karena kurang jelas nanti akan kami videokan lagi. Dan ini adalah tempat untuk penyemaian. Bisa kita saksikan ada 2 lajur, dan di sampingnya ini adalah tempat untuk peremajaan. Nantinya sebelum bibit yang sudah semai dipindahkan ke lubang tanam akan diremajakan di sini atau dibesarkan. Dan berikut ini adalah lubang tanamnya, dan meja hidroponik NFT bersusun secara miring. Dan perakitan miring tersebut bukan tanpa alasan. Ini adalah ujung pipa. Nantinya air akan kembali mengalir ke tandon penampungan air. Oke teman-teman, dapat kita saksikan bersama di tandon ketika air keren dihidupkan, ini air mengalir ke pipa atau lubang tanam. Dan di tandon ini akan diberikan nutrisi, dicek kadar ppm, kadar pH-nya, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sudah paham kan cara kerja NFT hidroponik? Selanjutnya kami akan memperkenalkan bahan atau peralatan yang kami gunakan untuk kebun kami nantinya. Oke teman-teman, kami menggunakan pipa paralon ukuran 3 inch dan sudah kami beri lubang, masing-masing lubang berdiameter 7 cm dan berjarak antara 11 sampai 12 cm antar lubang. Dan untuk netpotnya kami memilih menggunakan sampah gelas plastik yang nantinya akan kami lubangi di bawahnya. Kemudian untuk media tanamnya kami menggunakan kokopit yang kami beli di e-commerce. Dan ini adalah benih ceplukan yang kami gunakan serta nutrisi AB Mix khusus buah kami beli di e-commerce juga. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai aspek pasar dan pemasaran, juga aspek ekonomi dan lingkungan. Gambaran produk. Kami mengembangkan budidaya ceplukan menggunakan metode hidroponik. Metode ini tidak hanya efisien dari segi ruang, namun juga mengadopsi teknologi modern dalam pertanian. Ceplukan ini terkenal memiliki kandungan vitamin C dan antioksidan yang tinggi, sehingga cocok untuk konsumen yang peduli gaya hidup sehat. Analisa tren pasar. Yang pertama, segmentasi pasar. Kami membagi pasar berdasarkan demografi, usia, yakni anak-anak sampai orang tua, juga kemudian geografis. Kemudian target pasar. Produk kami akan diarahkan ke pasar organik dan premium, serta restoran dan kafe yang menyediakan menu sehat, dan juga kami rencananya akan mensuplai ke supermarket sayuran atau buah-buahan juga. Kami memposisikan produk ceplukan sebagai produk sehat dan ramah lingkungan, serta memberikan nilai tambah bagi konsumen. Kemudian peluang pasar dan strategi pemasaran. Peluang utama kami meliputi restoran dan kafe sehat, serta e-commerce dan potensi ekspor pasar internasional. Strategi pemasaran dari produk, kami fokus untuk meningkatkan kualitas dan manfaat kesehatan. Kami menerapkan harga kompetitif dengan nilai premium. Tempat distribusi melalui mitra lokal dan online. Kemudian promosi, kami menggunakan media digital untuk membangun kesadaran merek, serta kami akan melakukan promosi secara langsung kepada konsumen dan juga restoran dan kafe sehat tadi dengan membawakan produk kami yang akan kami labeli nama kebun kami serta alamat serta hotline untuk menghubungi kami. Kemudian aspek ekonomi dan lingkungan. Aspek ekonomi, budidaya ceplukan hidroponik vertikal memiliki potensi pasar yang meningkat seiring dengan tren konsumsi produk sehat. Selain itu, inovasi teknologi pertanian membantu efisiensi dan meningkatkan hasil panen. Aspek lingkungan, metode hidroponik ini mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia,
memaksimalkan efisiensi air dan mendukung pertanian berkelanjutan. Kemudian rumusan masalah, kami mengidentifikasi 2 permasalahan utama. Yang pertama, bagaimana praktik pertanian konvensional berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kedua, tantangan dalam mengelola keterbatasan sumber daya alam seperti air dan lahan dalam pertanian. Tujuan kegiatan mengatasi dampak pertanian konvensional. Yang pertama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pertanian berkelanjutan, mengurangi paparan bahan kimia berbahaya pada masyarakat. Yang ketiga, memperluas adopsi praktik ramah lingkungan. Kemudian mengatasi keterbatasan sumber daya alam, memanfaatkan air secara efisien, optimalisasi penggunaan lahan terbatas, serta mendorong pengembangan teknologi pertanian modern. Manfaat kegiatan, proyek ini membawa manfaat besar dari segi ekonomi, sosial, dan budaya dengan menciptakan peluang bisnis yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Kemudian untuk analisis SWOT, kekuatan karena kami hidroponik, jadi pengurangan penggunaan pupuk dan pestisida kimia, kemudian efisiensi dalam penggunaan air, dan meningkatkan kualitas tanaman dari hasil panen. Kelemahan, investasi awal yang tinggi untuk instalasi hidroponik, kemudian potensi kerusakan sistem jika tidak dipelihara dengan baik. Peluang, kami percaya permintaan pasar akan meningkat untuk produk organik dan sehat. Ancaman, fluktuasi harga komoditas dan persaingan dari produk konvensional, ketergantungan pada teknologi yang dapat mengalami kerusakan atau gangguan. Kemudian tinjauan AMDAL. Deskripsi proyek budidaya caplukan dilakukan dengan sistem hidroponik, memanfaatkan ruang secara efisien dan mengurangi penggunaan lahan konvensional. Kemudian identifikasi dampak lingkungan. Dampak positif, pengurangan penggunaan pupuk dan pestisida. Kedua, penghematan air. Kemudian peningkatan kualitas tanaman. Dampak negatifnya adalah penggunaan energi. Sistem hidroponik membutuhkan energi untuk mengoperasikan pompa air dan sistem pencahayaan. Kemudian ada pencemaran limbah. Ini terjadi jika limbah cair dari hidroponik dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Yang kemudian langkah mitigasi. Langkah mitigasi meliputi penggunaan energi terbarukan, yakni memanfaatkan panel surya atau sumber energi alternatif lainnya. Kemudian pengelolaan limbah yang efisien. Kemudian pemantauan kualitas air. Memastikan air yang digunakan bebas dari kontaminasi dan tetap bersih selama siklus hidroponik. Aspek teknis dan teknologi dalam proyek budidaya caplukan hidroponik vertikal. 1. Pemilihan dan perencanaan suatu produk. Produk yang dipilih adalah caplukan yang memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai produk herbal dan pangan. Yang kedua, perencanaan kualitas. Menetapkan standar kualitas produk seperti ukuran, warna, rasa, serta kandungan nutrisi caplukan. Yang ketiga, pemilihan teknologi. Teknologi hidroponik vertikal dipilih karena efisiensi ruang dan air. Yang keempat, perencanaan kapasitas produksi. Kapasitas produksi ditentukan berdasarkan permintaan pasar dan ketersediaan sumber daya seperti air, listrik, dan tenaga kerja. Yang kelima, perencanaan letak pabrik. Pabrik atau lokasi produksi direncanakan dekat dengan pasar atau pusat distribusi untuk mengurangi biaya logistik. Yang keenam, perencanaan layout pabrik. Layout dirancang untuk mendukung efisiensi alur kerja. Yang ketujuh, perencanaan tata letak bagian lainnya. Jika bisnis ini juga menyediakan layanan seperti pelatihan atau edukasi hidroponik, tata letak bagian ini perlu mencakup 1. Ruang pelatihan, yang kedua, area demonstrasi praktik hidroponik dan fasilitas layanan pelanggan. Yang kedelapan, perencanaan jumlah produksi. Jumlah produksi disesuaikan dengan permintaan pasar, target, profitabilitas, dan kapasitas maksimum dari sistem hidroponik. Yang kesembilan, perencanaan mengenai persediaan. Persediaan mencakup bahan baku dan produk jadi. Yang ke-10, pengawasan kualitas produk. Pengawasan dilakukan pada setiap tahap produksi, kualitas air dan nutrisi, kondisi tanaman, dan hasil panen. Dengan mengintegrasikan aspek teknis dan teknologi ini, bisnis budidaya caplukan dapat berjalan lebih efisien, berkelanjutan, dan menghasilkan produk berkualitas tinggi. Untuk yang selanjutnya di aspek keuangan yang tabel 1 itu merupakan analisis perhitungan ekonomi berproduksi. Bisa lihat di sendiri, jumlah total biayanya di Rp5.305.000 ya. Harga pokoknya di Rp6.631,25 per unit. Harga jualnya di Rp13.000, labanya di Rp6.000. BEP-nya di 408 per unit ya. 408 unit, maaf. Ya. Untuk lampiran-lampirannya ada biaya tetap, biaya variabel. Biaya tetapnya di Rp4.450.000, biaya variabelnya di Rp855.000.
Yang lampiran kedua di situ ada perlengkapan ya, justifikasi anggaran kegiatan. Perlengkapannya di 4 juta, biaya habis pakainya di 855.000. Setelah itu perjalanannya di 223.000 sama yang keperluan dokumentasi di 340.000. Jadi totalnya di 5.305.000 rupiah ya, untuk membangun sebuah sistem hidroponik sederhana yang kita jalankan kelompok 6, menghabiskan biaya 5.305.000 rupiah. Ya, itu baru perkiraan teman-teman, itu baru perkiraan, jadi nanti bisa ada biaya-biaya yang tak terduga lainnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya akan membahas tentang aspek manajemen. Aspek manajemen di budidaya capluan hidroponik ini ada tujuannya membangun bisnis budidaya capluan yang berkelanjutan dan menguntungkan. Targetnya menjual 500 kg buah capluan per bulan dalam 6 bulan pertama, mencapai omset 10 juta per tahun dalam per tahun, membuka gerai penjualan capluan di pasar. Tahapnya perencanaan, pengawasan dan evaluasi, pemilihan varietas yang bagus, mengutamakan nutrisi, pemeriksaan hemat dan analisis hasil panen. Struktur organisasinya bisa dilihat sendiri ya di PowerPoint di atas seperti itu. Pengadaan tenaganya, ada analisis kebutuhan tenaga kerja. Hal pertama dilakukan analisis kebutuhan tenaga kerja secara detail, pertimbangkan pekerjaannya mulai dari media tanam dan perawatan dan pengemasan, membuat deskripsi pekerjaannya. Terus habis itu rekrutmen, setelah itu seleksi, setelah itu pengambilan keputusan. Nomor 6 orientasi dan pelatihan. Jenis pekerjaannya, misal ini ada job deskripsinya di petani hidroponik ya. Petani hidroponik di deskripsinya itu bertanggung jawab langsung semua kegiatan budidaya capluan dengan sistem hidroponik mulai dari persiapan media tanam, penanaman, perawatan tanaman hingga panen. Job spesifikasinya mampu mengoperasikan sistem hidroponik, memahami siklus hidup tanam, mampu mengenali hama, melakukan pembanyakan tanaman, mampu mencatat dan pertumbuhan tanaman. Fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan, yaitu membuat rencana produksi. Perorganisasian membagi tugas per bagian-bagian. Terus habis itu pelaksanaan atau actuating, setelah sumber daya dialokasikan, bertanggung jawab dan menyelenggarakan semua sumber daya tersebut. Pengawasan dan controlling, itu di situ apa dijelaskan kualitasnya, dikontrol setiap harinya. Jadwal kegiatan sudah terlampir ya. Jadwal kegiatan sudah terlampir di atas ini di PowerPoint tersebut. Aspek yuridis dan jenis badan usaha. Dalam mendirikan usaha budidaya lentera hidroponik vertikal, kami memilih badan usaha persekutuan komanditer sebagai bentuk usaha yang paling sesuai. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa modal usaha kami berasal dari kontribusi bersama anggota kelompok. Alasan pemilihan CV. Yang pertama, struktur peran yang fleksibel dan sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Yang kedua, keterbatasan tanggung jawab. Yang ketiga, prosedur pendirian yang mudah. Dasar hukum dan perizinan. Usaha kami akan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan perizinan yang mencakup 1. Akta pendirian CV yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri serta Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, nomor induk berusaha sebagai identitas legal usaha. Yang ketiga, surat keterangan domisili usaha dan izin lingkungan sesuai dengan aktivitas hidroponik vertikal. Melalui struktur CV, usaha budidaya lentera hidroponik vertikal dapat berjalan secara profesional, menjunjung kerjasama kelompok, dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dan berikut ini adalah logo usaha kami.